Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Misania. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai pengenalan sudut dan hubungan antar sudut. Ini materi baru ya pada bab garis dan sudut. Sebelum kita masuk pembahasan, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari pengertian sudut. Daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan pada satu titik pangkal. Jadi ini ada garis ya, kita mulai dari sini nih pangkalnya. Kemudian ada lagi satu lagi. Nah, perpotongannya itu di sini, yang titik merah ya. Nah, ini namanya titik pangkal atau nanti bisa kita sebut sebagai titik sudut. Nah, sudutnya adalah yang putih ini nih, daerahnya itu namanya sudutnya. Nah, kalau misal kami kasih nama ini A, di sini B, di sini C, maka yang disebut kaki sudut adalah yang garis AB dan BC. Titik sudutnya yang B gitu ya. Simbol untuk sudut adalah seperti ini. Nah, penamaan sudut itu ada dua, bisa satu huruf seperti ini ya, dibacanya sudut B. Untuk gambar yang seperti ini namanya sudut B. Kemudian bisa dengan tiga huruf, sudut ABC, A, B, C, atau sudut C, B, A. Jadi titik sudutnya kalau menyebutkannya tiga huruf itu ada di tengah-tengah gitu. Bisa ya? Selanjutnya tentang satuan sudut. Nah, kita di sini akan pelajari satuannya ada derajat, ada menit sama detik. 1 derajat sama dengan 60 menit, bisa kita simbolkan seperti ini. Derajatnya dan menitnya. Menit itu petik 1. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 menit petiknya 1 sama dengan 60 detik. Petiknya ada 2. Terakhir 1 derajat sama dengan 3600 detik. Nah, seperti ini ya simbolnya. Kemudian contoh soalnya 5 derajat. Kita mau mengubah ke satuan menit dan satuan detik. Nah, caranya gimana? Tadi kan 1 derajat 60 menit ya. Berarti untuk yang menitnya kita kalikan 5 kali 60 gitu. Kalau yang detik gimana? Derajat berapa detik? 3600. Oh, berarti dikalinya sama 3600. 5 kali 3600. Kemudian kita hitung 5 kali 60 hasilnya 300. Ya, ini menit ya. Kalau yang detiknya hasilnya adalah 14.400. Mudah ya. Contoh satu lagi. Ketika yang diketahui itu dalam satuan detik, kita disuruh mengubah ke satuan menit dan derajat. Nah, tadi gimana nih hubungannya menit sama detik? Nah, di sini kan ada ya 1 menit 60 detik. Kalau dibalik berarti kita bagi jadi 7.200 per 60 gitu. Karena 1 menitnya itu 60 detik. Karena ini awalnya dari detik mau ke menit berarti dibagi gitu ya. Kalau yang ke derajat kan 1 detik 1 derajat itu kan 3600 detik. Nah, ini yang diketahui adalah dari detiknya mau ke derajat berarti dibagi dengan 3600. Kemudian kita selesaikan. Ini bisa dicoret dulu ya nolnya ya untuk memudahkan. Nanti hasil akhirnya ketemu 120 menit. Untuk derajatnya jadinya 2 derajat. Jenis-jenis sudut. Nah, di sini ada garis. Garisnya sebenarnya berhimpit ya di sini. Nah, ini titik sudutnya. Oke, ini namanya sudut satu putaran penuh. Jadi awalnya dari
Sini muter. Nah, di sini lagi gitu. Sudut satu putaran penuh. Besarnya berapa? Besarnya 360 derajat. Kemudian ketika ada garis di sini satu, ada lagi titik sudut di sini. Nah, ini berapa sudutnya? Oke. Setengah lingkaran ya. Nah, berarti setengah dari 360. Berapa itu? 180 derajat. Nah, ini namanya sudut lurus. Selanjutnya, garisnya seperti ini membentuk sudut yang daerahnya seperempat lingkaran, seperempat dari satu putaran penuh. Berarti seperempat dari 360 kita peroleh 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat namanya sudut siku-siku. Oke, kalau ini kan tepat ya, tepat di 360 derajat, 180 derajat, 90 derajat. Bagaimana kalau misalkan antara 0 sampai 9 antara 0 dan 90. Jadi misalkan seperti 45 atau 60. Nah, gitu bagaimana? Coba kita lihat di sini. Oke, ini ya. Berarti kan lebih kecil ya dari 90 nih. Lebih dari 0 derajat, tapi kurang dari 90 derajat. Nah, ini namanya sudut lancip. Jadi antara 0 derajat dan 90 derajat. Kalau sudutnya seperti ini, nah ini lebih dari 90 tapi kurang dari 180. Namanya sudut tumpul. Bisa kita katakan antara 90 derajat dan 180 derajat. Satu lagi. Kalau sudutnya yang kita ambil adalah dengan jarak yang terbesarnya nih. Berarti yang ini yang kita maksudkan. Nah, ini namanya sudut refleks. Jadi antara 180 derajat dan 360 derajat. Silakan dipahami ya. Oke, di sini kita akan membahas hubungan antar sudut. Ada 3 ya. Sudut berpelurus, sudut berpenyiku, dan sudut bertolak belakang. Kita bahas dari sudut berpelurus dulu nih. Nah, kata kuncinya adalah jumlah sudutnya 180 derajat. Kalau pelurus tuh yang mana? Yang AB ini nih. Nah, ketika Miss buat garis OC, maka di sini ada 2 sudut, yaitu sudut AOC dan BOC. Karena ini berpelurus, maka jumlah dari 2 sudut tersebut harus sama dengan 180 derajat. Misalkan AOC-nya simpelnya 100 derajat. Nah, berarti BOC-nya 80 gitu ya. Supaya lebih menantang nih, kita buat dalam bentuk aljabar. Misalkan AOC-nya 15x min 20, BOC-nya 4x plus 10. Nah, kita tinggal pindahkan sudut AOC yang diketahui berapa? 15x min 20. Kita tambah sama sudut BOC yang diketahui, yaitu 4x plus 10 sama dengan 180 gitu ya. Kemudian yang suku sejenis kita jumlahkan. Di sini yang sama-sama x dulu ya. Ada 15x ditambah 4x. Hasilnya 19x. Kemudian ada negatif 20 ditambah 10. Besaran yang negatif ya, berarti min 10 sama dengan 180. Oke, kita pindahkan yang tidak ada x-nya, berarti 10, min 10-nya pindah ke kanan ya. Jadinya lawan dari pengurangan adalah penjumlahan. 19x sama dengan 180 ditambah 10. Kita peroleh 19x sama dengan 190.
mau cari X-nya aja, berarti kebalikan dari perkalian adalah pembagian, sehingga 190 dibagi 19 hasilnya 10. Nah, kita baru dapat X-nya. Kita masukin nih ke bentuk aljabar tadi. AOC berapa? 15X min 20. X-nya kita ganti dengan angka 10. Seperti ini ya. 15 dikalikan 10 baru dikurang 20. 15 kali 10 150, 150 dikurang 20 hasilnya 130 derajat. Kalau yang BOC 4X plus 10 berarti 4 dikali 10. Nah, seperti ini ya, 4 kali 10 ditambah 10. 4 kali 10 40. 40 tambah 10 hasilnya 50. Nah, ketika dijumlahkan nih 130, yang satunya 50 derajat. Nah, totalnya kan benar ya, 180 derajat. Seperti itu. Sudut berpenyiku. Nah, di sini kata kuncinya adalah jumlah sudutnya harus 90 derajat. Nah, ini siku-siku ya. Terus Miss kasih garis tambahan nih si Oki. Nah, jadinya ada 2 sudut ya di sini ya. Penyikunya itu OP sama OR, nih siku-siku. Nah, berarti sudut ROQ ditambah POQ itu sama dengan 90 derajat. Kalau mau contoh simpelnya, ROQ-nya 30, ya berarti POQ-nya 90 dikurang 30, 60 gitu ya. Jadi harus totalnya 90 derajat. Seperti biasa, kalau mau lebih menantang kita kasih bentuk aljabar ya. ROQ-nya 2X, POQ-nya 3X. Berarti kita tinggal pindahkan. ROQ 2X ditambah 3X sama dengan 90. 2X ditambah 3X itu sejenis, jadinya 5X. 5X sama dengan 90. Kita mau cari X-nya. 5X artinya 5 dikali X, berarti X sama dengan 90 dibagi 5. Hasil akhirnya 18. Ketemu X-nya, kita masukin ke bentuk aljabar tadi. ROQ-nya 2X, oh berarti 2 dikali 18, hasilnya 36. Kalau sudut POQ-nya 3X, berarti 3 dikali 18, hasilnya 54. Ketika 2 sudut ini dijumlahkan, maka hasilnya 90 derajat gitu. Jadi bisa dikoreksi sendiri nih kalau ketemu soal ya. Terakhir, sudut bertolak belakang. 2 sudut yang bertolak belakang sama besar. Oke, di sini ada 2 garis ya, membentuk 4 sudut ya di sini. Oke, misalkan Miss kasih namanya di sini A. A ini akan bertolak belakang dengan si C. Nah, kemudian B akan bertolak belakang dengan sudut D. Jadi bisa kita beri kesimpulan seperti ini. Sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Seperti itu ya. Yang bertolak belakang, besar sudutnya akan sama besar. Oke, silahkan dipahami kembali. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh WA Misania ya. Oke. Selamat belajar semuanya, semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.